Saya memang bergerak di sektor keuangan, bergerak di bidang keuangan, tapi secara akademis sebenarnya saya ini insinyur. Lulus kuliah tahun 2020, saya langsung balik ke Indonesia gitu. Alasannya balik ke Indonesia emang dari awal tidak ada kepinginan untuk tinggal di luar negeri. Sikap kritis kepada pemerintah itu bagus itu. Artinya pendidikan politik di level generasi muda kita itu sudah bagus. Kita melihat Indonesia gelap itu berarti pemuda-pemuda di Indonesia itu memiliki perhatian terhadap Indonesia ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam bersama saya Kuni. Obrolan Orang Dalam adalah podcast yang menyajikan percakapan seru, informatif, dan penuh candaan seputar politik dan pemerintahan yang ditayangkan melalui YouTube DPRD Jombang. Di sini kami menghadirkan wawasan langsung dari orang dalam untuk mengupas isu-isu yang menarik supaya kita semua lebih paham peran sebenarnya di balik layar. Pada hari ini saya kedatangan tamu istimewa karena biasanya cuma satu orang, sekarang ada dua orang. Nih, ada Bu Dela dan juga Pak Hanif. Oke, panggilannya niku mawon, nopo ada yang lain? Kalau saya panggil Mas saja. Waduh, Mas Pinca. Mas. Karena dari rata-rata pimpinan cabang itu saya termasuk muda, jadi sering dipanggil Mas Pinca. Oh, Mas Pinca. Iya, pimpinan cabang. Oh, Mas Pinca. Pinca atau Pimca? Ya sebenarnya sama, pimpinan Pinca. cabang itu Pimca itu sama. Baik, Mas Pimca gitu ya. Kalau niki Bu Wakil DPR apa ini panggilannya ini? Mbak Dela aja lah. Oh, Mbak Dela, Iya. bukan Bu Dela. Gitu. Bukan, jangan lama banget ntar. Yang ini soalnya Mas juga jadi panggilannya. Mbak juga lah. Oke, Mbak Dela dan Mas Pimca, selamat datang di podcast Obrolan Orang Dalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu bisa datang ke sini di tengah-tengah puasa pada hari ini. Oke. Sebelum membahas pertanyaan yang dalam-dalam ya, serius-serius nih, kayaknya yang nyantai-nyantai dulu kali ya Mbak Dela ya. Bagaimana kabarnya Mbak Dela hari ini? Apa kegiatannya mulai dari pagi ini sampai siang ini? Alhamdulillah sih baru pulang dari kunjungan kerja juga. Oh, dari Kunker berarti Iya. ya? Dari mana tadi? Dari Bekasi. Dari Bekasi. Untung kan banjir tuh ya hari Iya, ini Bekasi ada bencana banjir. kan. Iya. Pas banget momennya keluar sebelum banjir gitu. Kita doakan lah bareng-bareng Oke. saudara-saudara yang lagi terkena musibah di Bekasi. Segera cepat recovery. Oke, amin, amin. Berarti tadi dari Bekasi langsung ke sini? Iya. Waduh, luar biasa. Ini berarti sangat menyempatkan waktu nih. Kalau Mas Pimca, kabarnya seperti apa dan apa kegiatannya? Alhamdulillah. Bagi yang belum kenal sebenarnya nama saya Hanif ya. Iya. Boleh panggil Mas Hanif atau kalau yang di luar sama rekan-rekan pimpinan itu saya dipanggil Mas Pinca. Oke. Jadi kegiatan hari ini tidak terlalu padat karena sudah kita agendakan untuk Ini podcast spesial nih berarti. Jadi tadi pagi saya standby di kantor menyelesaikan berkas-berkas, dokumen, kemudian terkait dengan keputusan-keputusan yang sifatnya internal. Itu aja. Oh, oke. Kalau menjadi pimpinan sudah lama jenengan? Saya pimpinan itu 2,5 tahun. Oh, 2,5 Yang pertama pimpinan di Kabupaten Lumajang saya. Aslinya berarti dari mana? Aslinya Kediri, Oh, aslinya Kediri, kemudian ke Lumajang, kemudian ke Jombang. Jombang. Oh, 2,5 tahun ya di Jombang. Iya. Oh, di Jombang baru satu tahunan. Oh, baru 1 tahun. Iya. Berarti pindah-pindah nomaden gitu. Iya, kan pimpinan cabang ditugaskan dimanapun harus siap. Oh, saya Di kira seluruh gitu wilayah asli kerja. Jombang gitu. Kalau Bu Dela pasti asli Jombang kan? Asli lokal produk. Oh, produk lokal. Asli daerah mana? Saya asli Mojokerapa. Oh, tetangga berarti sama saya. Saya tambak beras. Oh iya, kita berbatasan Oh iya, ya. deket nih. Orang tua asli Mojokerapa dua-duanya. Oh, asli Mojokerapa. Oke. Oke, saya langsung masuk pertanyaan nih kayaknya. Biar saya juga penasaran. Soalnya biasanya tuh kalau saya ada podcast tuh satu. Sedangkan ini 2 dan
Bu Dela sebagai wakil 2 nggih, wakil 2 DPRD Jombang. Udah periode keberapa ini, Bu? Alhamdulillah baru pertama. Oh, baru pertama dan insya Allah akan dilanjutkan terus ini nanti. Pakai studi permohonan. Oke, kemudian juga ada Pak Hanif sebagai Ketua Cabang Bank Jatim Kabupaten Jombang. Iya. Oke. Ini biasanya 1 sekarang 2, jadi agak dredeg dikit. Mohon diwajarin ya Sobat Ordal nanti kalau ada dredeg-dredegnya dikit. Saya penasaran. Kita tahu bahwa nih untuk Bu Dela terlebih dahulu, bahwa anak muda sekarang itu banyak yang bertanya kenapa sih kita harus terjun ke politik. Sedangkan kalau Mbak Dela sendiri kan hitungannya masih muda. Ya, kelahiran berapa kalau boleh tahu? Saya 94. Oh, sebelah kan masih anak muda berarti kan. Kemudian Mbak Dela sekarang memilih jalan berkiprah di politik. Sebenarnya alasannya apa dan apa yang mendorong? Kenapa kok harus ke politik nih? Ini katanya yang enteng-enteng dulu tapi langsung berat ini obrolannya. Yang enteng-enteng cuma tanya nama. Karena memang dari dulu dari keluarga, circle keluarga itu pengamat politik ya, Oh, pengamat yang awam gitu. Tiap hari kita dengerin koran, dengerin berita, baca koran gitu. Terus ya dari situ terbentuklah interest di politik gitu. Tetapi dasar pada akhirnya menekuni politik praktis karena yang pertama kita tidak terlepas dari politik. Iya. Apapun itu hari ini adalah produk dari politik. Makan nasi, berasnya, harga berasnya, ketersediaan berasnya, minyak goreng juga demikian. Itu dari produk politik semua. Iya. Hari ini berangkat naik apa Mbak Kuni? Tadi saya naik Gojek sih. Naik Gojek ya. Bensinnya yang lagi anaknya. Iya, betul. Bensinnya juga produk dari Politik. politik gitu. Iya. Nah, ketika ada kesempatan bagi saya, Iya. kesempatan itu bukan suatu kebetulan. Oke. Tapi kesempatan itu bagian dari rencana Tuhan. Jadi ketika ada kesempatan diajak bergabung, ya mau gitu. Akhirnya karena ya kita ini hidup semua produk dari politik. Dan pengennya kita mengambil peran, berkontribusi, bermanfaat untuk masyarakat lewat jalur yang paling strategis dan efektif ya jalur politik. Politik. Oke, berarti politik sebagai salah satu jalan yang strategis dan paling dekat lah dengan suatu kemanfaatan gitu. Oke. Kalau untuk Pak Hanif sebagai seorang yang langsung berhubungan dengan ekonomi. Saya sebenarnya lagi tertarik nih tentang ekonomi itu, tentang tapi kok kayaknya agak berpihak nih keadaan ekonomi sekarang. Kemudian kadang banyak yang bilang juga perekonomian Indonesia itu rumit. Seperti kayak ibaratnya itu mengerjakan soal matematika yang begitu rumit. Kalau menurut Bapak apa sih tantangan sebenarnya yang membuat ekonomi itu rumit? Terutama ekonomi di Indonesia ini. Sebelum membahas di Jombang. Ini Mbak Kuni ini pertanyaannya luar biasa. Tapi sebelumnya saya sampaikan ya, saya memang bergerak di sektor keuangan, bergerak di bidang keuangan. Tapi secara akademis sebenarnya saya ini insinyur. Jadi saya itu sarjana teknik, baru saya ambil magister manajemen itu di setelah masuk di Bank Jatim. Jadi artinya kalau dikatakan pakar ekonomi bukan ya, tapi dari sisi makro ya saya mengikuti. Artinya kalau kita bicara di Indonesia itu fluktuasi perekonomian itu iya di satu sisi memang saat ini kritisnya kita itu kan di kepercayaan investor asing. Tapi untuk kita yang berada di wilayah Jawa Timur utamanya di Jombang, saya kira tidak terlalu berpengaruh signifikan. Adanya isu-isu perekonomian maupun kebijakan-kebijakan yang dari pemerintah saya rasa masih ada sisi positif yang kita itu bisa masuk di dalamnya. Oh, berarti tidak terlalu berpengaruh ya, Pak? Kalau kita bicara sektoral ya. Iya. Tapi kalau kita bicara skala nasional iya. Jadi contohnya saat ini beberapa saham BUMN perbankan termasuk kita Bank Jatim udah listing saham. Nah, kondisinya kan tertekan. Harga saham itu tertekan, itu dikarenakan kepercayaan dari investor asing. Nah, sedangkan untuk lokal di mungkin Jombang di Provinsi Jawa Timur, kami kan BUMD Jawa Timur. Kami secara fundamental itu masih punya pertumbuhan bisnis yang bagus. Di Jawa Timur ini ya? Iya. Pendapatan domestik regional bruto Jawa Timur itu ini kalau enggak salah ya, nanti dikoreksi, itu nomor 2 se-Indonesia. Artinya Jawa Timur kita
sebagai masyarakat Jawa Timur itu sangat bersyukur. Roda perekonomian di Jawa Timur itu menopang perekonomian nasional. Gitu ya. PDRB kita itu nomor 2, nomor 1 kan Jakarta. Iya. Berarti Jawa Timur salah satu yang terbaik ya. Terbaik. Kita harus optimis yang bagi kita yang di Jawa Timur ini ya. Oke, bisa optimis ya Pak ya. Iya, harus optimis. Berarti dahulu lulusan insinyur, Iya, kemudian S2 ngambil manajemen setelah masuk di Bank Jatim. Bank Jatim. Sudah berapa lama berkarir di Bank Jatim, Pak? Kalau di Bank Jatim ya 14-15 tahun. Wow, cukup lama berarti. Oke. Kalau Bu Dela, saya dengar-dengar Bu Dela dulu lulusan di luar ya? Saya S1-nya sebenarnya sama, background-nya dari insinyur Oh, iya. engineering. Jadi ST juga gelarnya. Oh, ST juga. Baru S2-nya ambil di luar. Di luar di mana itu, Bu? Di Australia. Oh, di Australia. Wah, negara impian tuh. Semoga saya bisa S2 juga nih kayak Bu Dela. Oke, S2-nya juga S2 di Australia ambil jurusan apa itu? S2 ambil Master of Business Administration di Deakin University. Oh, gitu. Kenapa kok kembali ke Indonesia? Kenapa kembali ke Iya. Indonesia? Udah cinta mati Oh, kayaknya gitu. sama Indonesia ya. Berapa tahun di Australia? Cuma 2 tahun aja sih. Oh, 2 tahun. Jadi dulu di kuliahnya di S1-nya di? Saya S1-nya di Teknik Industri ITS. Oh, di ITS. Ya, kemudian ambil S2-nya di Deakin University tadi. Oh, kalau Pak Hanif S1 di? Sama, satu alma mater ya. Iya, Pak. Jurusan apa Ini Pak? kok Teknik sipil. Jadi Oh. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. di ITS juga? Di ITS juga. Oh, kok jadi ternyata satu alma mater. Saya tetangganya, tetangga ITS. Benar ya? Iya, benar. Mungkin kita dipertemukan karena alumni, Pak. Satu-satu sama-sama di Surabaya. Karena saya penasaran sebagai orang yang pernah berkuliah di luar negeri, kenapa kok kembali ke Indonesia? Dan berarti selisihnya lama nggak, Bu? Lama nggak, Mbak? Antara kembali dan proses mencalonkan diri sebagai wakil rakyat ini. Enggak sih, cepet banget gitu. Oh, cepet Lulus banget. kuliah tahun 2020, saya langsung balik ke Indonesia gitu. Alasannya balik ke Indonesia emang dari awal tidak ada kepinginan untuk tinggal di luar negeri. Oh, berarti memang murni untuk Jadi saya itu orang yang nggak suka atau takut dengan zona nyaman, Mbak oh Tuni. gitu. Jadi sebenarnya dari S1 itu saya pengennya di luar negeri. Oh, dari Terima juga Oh, di Murdoch keren, keren. University Oh. waktu itu, tetapi karena orang tua tidak mengizinkan, Oh, kayaknya terlalu masih muda banget Iya, masih gitu. 17 gitu, Bang. Iya gitu. Akhirnya udah S1 di Indo, baru S2 diperbolehkan gitu. Oh, S2. Kalau balik ya karena emang nggak ada niatan kita untuk di luar Luar negeri, negeri. pengennya memang kembali ke Indonesia. Saat itu memang ada tanggung jawab pekerjaan yang harus saya selesaikan, dan pengennya juga membangun keluarga, berkontribusi bermanfaat untuk masyarakat sekitar kita. Oke, luar biasa. Karena saya pingin tanya tentang hashtag yang baru-baru ini. Ya, sebelum bahas hashtag tadi ekonomi ya Pak ya, tentang apa namanya? Saham-saham. Saya sendiri juga lagi bermain saham Pak, sedikit-sedikit. Dan memang sekarang agak mengagetkan situasinya. Karena saham saya tuh yang tiba-tiba hijau, Pak. Jadi minus semua. Agak tertekan sebenarnya, terutama yang saham BUMN tadi ya. Apa karena itu berpengaruh ya Pak ya, jadi situasi politik yang sekarang tuh? Jadi kondisi geopolitik, kalau kita bicara pasar saham itu kan berarti sudah pasar bebas ya. Iya. Artinya investor itu bisa dari domestik maupun yang dari luar negeri. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita yang di posisi Jawa Timur itu kita penggerak ekonomi lah secara nasional. Iya. Kalau kita bicara kondisi geopolitik tentang kebijakan pemerintah yang sekarang, terus kemudian mungkin ada beberapa sisi yang pro dan kontra, tapi saya rasa itu adalah dinamika yang wajar. Kalau dari sisi ekonomi yang saham tadi, kalau misalkan dilihat secara fundamental, itu masing-masing BUMN termasuk kami BUMD itu masih tumbuh bisnisnya dengan baik, masih memberikan profitabilitas dengan baik. Jadi kalau bagi pemodal yang besar untuk saat ini, itu saatnya serok saham. Oh iya sih, soalnya lagi jatuh, lagi tapi turun. kemungkinan mungkin secara bulan atau Yang tahun. masih ada fluktuasi ya. Iya. Cuman saya kan bukan analis investor, jadi Oh, saya oke. tidak bisa memberikan arahan, tapi sebagai gambaran secara fundamental, baik itu BUMD, BUMN yang posisi sahamnya sedang turun ini, secara bisnis masih tumbuh dengan baik.
masih bertumbuh lah, tidak Iya. seperti yang kami Iya. khawatirkan sebenarnya. Iya, harganya jatuh itu karena supply demand. Jadi Oke, oke. ada penjualan dari investor asing yang dia menjual posisi sahamnya yang ada di Iya. kita. Oh gitu, jadi Iya. makanya langsung turun gitu ya, langsung Iya. kerasa dampaknya. Oke, Bu Dela, gerakan-gerakan seperti Indonesia Gelap, kemudian Kabur Aja Dulu, itu kan kayak jadi spirit buat anak-anak muda. Gerakan-gerakan yang mungkin awalnya itu sebagai bahan apa ya, mungkin bahan hanya omongan belaka, tapi ternyata itu lebih dari sekedar itu. Bahkan banyak juga yang ikutan program itu beneran gitu. Bahkan bener-bener kabur aja dulu dan yang di luar itu kayak malah promosi gitu. Malah promosi kehidupan yang ada di luar negeri. Menurutnya jenengan sebagai seorang yang ada di sistem nih, sebagai wakil 2 DPRD Kabupaten Jombang, apakah bentuk protes ini tuh valid atau hanya sebatas emosi secara online lah ibaratnya? Kalau menurut Bu Dela seperti apa? Ya, Indonesia Gelap ya, Ya. tagarnya lagi viral Iya. banget itu ya. Banget tuh di X terutama. Gitu ya. Iya. Kebetulan menurut saya itu adalah bagian dari reaksi politik gitu ya. Ada kebijakan baru, pemerintahan yang baru. Itu bagi saya hal yang wajar. Itu bagian dari proses dan dinamika politik gitu. Iya. Dan justru bagi saya itu adalah bentuk kritikan yang konstruktif untuk pemerintah. Dalam arti kita melihat Indonesia Gelap itu berarti pemuda-pemuda di Indonesia itu memiliki perhatian terhadap Indonesia ke depannya gitu. Iya. Mereka takut Indonesia gelap, mereka Iya. menyuarakan itu. Bagi saya yaitu wadah yang bisa kita tindak lanjuti lah sebagai masukan untuk pemerintah untuk perbaikan ke depannya seperti apa gitu. Tapi dan itu hal yang wajar karena setiap kebijakan pasti ada pro dan kontranya tentu gitu. saja. Ya itu bagian dari dinamika berpolitik. Tapi kalau membicarakan Indonesia Gelap, saya kira hari ini seperti yang disampaikan Pak Hanif, Pak Pimca ini, bahwa saya yakin ekonomi Indonesia masih sangat optimis. Hari ini ekonomi growth kita year on year-nya masih tumbuh 5,03%. Oke. Which is ini masih lebih tinggi dari beberapa negara maju. Amerika hanya tumbuh 2,8%. Kemudian Jerman hanya tumbuh 0,3%. UK malah turun 0,2%. Kemudian Prancis hanya tumbuh 1,1%. Indonesia masih 5,03% gitu. Cina juga tumbuh 5%, ya sedikit lebih di bawah. Kalau kita bandingkan dengan beberapa negara di Asia Tenggara, kayak Malaysia memang lebih tinggi daripada kita. Malaysia, Iya. Filipina 5,1%. Tapi negara-negara tetangga juga seperti Singapura, kemudian Thailand, kemudian Timur Leste, mereka masih tumbuh di bawah 4%. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ekonomi kita ini pertumbuhannya masih on track gitu. Masih bagus lah ya. Iya, masih bagus dan masih on track seperti target dari pemerintah gitu. Kemudian dari tingkat pengendalian inflasi juga demikian. Hari ini Indonesia di per bulan Januari tahun 2025 tingkat inflasinya 0,76%. Itu bagus dibanding beberapa negara di Eropa sampai di 2,6, 2,7 tingkat inflasinya. Amerika sendiri tingkat inflasinya di angka 3%. Iya, Berarti 3%. sebenarnya ekonomi Indonesia ya pasti karena ada pergantian pemerintahan, pasti ada ketidakstabilan sebentar lah. Bagi saya itu ketidakstabilan sebentar. Apa memang gitu ya? Kalau setiap pergantian pemerintahan itu? Berdasarkan yang saya amati, ini Iya. opini pribadi ya Mbak Iya. Guni ya. Itu iya karena banyak investor juga masih melihat kebijakan pemerintah seperti apa. Oke. Kita mau investasi besar-besaran juga nunggu kebijakan pemerintah seperti apa. Jadi bagi saya ini memang masa transisi. Jadi pasti ada ketidakstabilan sebentar. Tapi saya yakin Indonesia tadi disampaikan juga apalagi di Jawa Timur kita bisa recovery dengan cepat atas ketidakstabilan ini karena kita punya fondasi ekonomi yang solid lah. Oke. Kalau menurut Pak Hanif gimana tentang hashtag itu tadi? Dilihat secara ekonomi, apakah itu bentuk bentuk frustasi masyarakat terhadap ekonomi atau yang lain? Iya, jadi hashtag yang viral itu kan didominasi oleh generasi muda kita. Iya, betul. Jadi generasi muda kita itu yang masuk di dalam DPT itu kurang lebih kan 50-56%. Artinya seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Dela, itu wujud dari sikap kritis kepada pemerintah itu bagus itu. Artinya
pendidikan politik di level generasi muda kita itu sudah bagus. Kalau saya mengingat pada saat kita krisis 98, itu posisi saya di bangku SMA dan saya sudah masuk dalam daftar pemilih tetap. Jadi saya mengikuti di tahun 1998 itu kita ada krisis pergantian kepemimpinan, reformasi dan lain-lain, termasuk perbankan beberapa ada merger. Kalau historical Bank Jatim kita recovery 3 tahun, itu termasuk cepat. Kita tidak sampai dilikuidasi, 3 tahun recovery itu bisa. Berkaca lagi kepada masa pandemi yang kemarin, kita bisa melalui. Jadi saya pribadi melihat hashtag ini ya sebagai bentuk sikap kritis ya, istilahnya apa, sense of belonging lah. Sense of belonging. Iya, jadi memiliki rasa kepada negara ini, jadi punya perhatian. Terlepas ada yang mungkin posting yang sifatnya itu menggiring opini, tapi secara umum menurut saya itu sifatnya kritik yang membangun. Kritik yang membangun. Iya. Tapi ada nggak sih Pak kayak tantangan yang terbesar gitu yang dihadapin Bank Jatim dalam melewati situasi-situasi seperti ini? Nah, kalau tantangan yang dari Bank Jatim ini kan untuk saat ini memang dari sisi likuiditas ya. Likuiditas itu dalam artian kami bank ini kan lembaga intermediasi, menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkan. Sedangkan perlambatan, kalau boleh saya sampaikan, perlambatan ekonomi itu kan berdampak kepada likuiditas di masyarakat. Artinya beberapa simpanan yang ada di masyarakat itu ditarik untuk permodalan usaha, konsumtif dan lain-lain. Nah, itu tantangan bagi kami di sektor perbankan, di mana kami harus mengelola dana dari masyarakat itu. Itu mengelolanya dalam bentuk investasi juga, Pak? Kami salurkan dalam bentuk kredit. Oh, disalurkan dalam bentuk kredit. Iya. Oke. Kalau dari Mbak Della nih, apakah ada program kerja atau apa yang dilakukan oleh DPRD dalam menjaga perekonomian yang ada di Jombang? Iya, kalau membicarakan hari ini ya, kalau kita berbicara fungsi dari DPRD, yang pertama fungsi legislatif ya, legislasi gitu. Kita pasti memperkuat dari sisi peraturan perundang-undangan termasuk di dalam Perda. Kemarin yang banyak dari UMKM itu kan beberapa UMKM Ahmad Dahlan itu juga dari tim Komisi B itu membantu pengawalan untuk perpindahan dari jalan-jalan ke Joko. Iya, saya sudah ke sana itu. Gitu ya. Dan ramai sekali. Kayaknya cukup efektif. Alhamdulillahnya itu tetap berjalan gitu. Itu pasti ada transisi di situ ya. Ada yang nggak mau dan lain sebagainya. Oh, ada yang nggak mau ya? Ya bisa jadi ya. Itu kan mekanisme kita pendekatan sampai akhirnya teman-teman dari UMKM itu mau kita pindahkan, dan bersyukurnya hari ini Jombang Kuliner juga sudah mulai rame lagi. Makin rame kayaknya dipindah itu. Dan itu bentuk dari teman-teman Komisi B di DPRD itu melakukan pengawasan di situ. Gitu, bagaimana aplikasi dan implementasinya. Kemudian fungsi yang kedua terkait anggaran juga ya, kita berkomunikasi dengan pihak eksekutif, dan kemungkinan besar juga dari eksekutif Bapak Bupati terpilih pun juga punya program kerja yang sama untuk menggerakkan UMKM. Ada pelatihan UMKM, satu wirausaha satu dusun, itu yang mulai juga akan running sepertinya. Ini dalam proses perencanaan dan akan segera running di 100 hari pertama Bapak Bupati terpilih. Satu wirausaha satu wirausaha satu dusun. Jadi satu dusun satu wirausaha. Oh, diusahakan akan ada program itu? Akan ada. Jadi ini sudah mulai tahap pendataan dari UMKM di tiap dusun, karena memangnya yang pengen yang sudah ada ini kita besarkan terlebih dahulu gitu ya. Oh, jadi fokus yang sudah ada yang biar sudah ada, lebih dikembangkan lagi gitu ya. Kelaskan lagi. Nanti mungkin bisa kolaborasi juga dengan Bank Jatim lah terkait pendanaan dan sebagainya gitu. Semakin banyak nanti Pak pekerjaannya ini untuk Jombang. Kemudian bagaimana saya rasa kalau menurutnya jenengan nih berdua, apakah membahas tentang UMR nih, UMR Kabupaten Jombang ataupun UMP yang ada di Provinsi Jawa Timur, apakah itu sudah mencukupi dalam kebutuhan suatu rumah tangga, atau menurutnya jenengan masih dengan pertumbuhan ekonomi ini UMR itu masih
masih kurang gitu ibaratnya. Kalau menurutnya jenengan Rin, Pak Hanif dulu, pertumbuhan UMP yang ada di Jawa Timur ini. Kalau pertumbuhan UMP di Jawa Timur, kita kan tidak bisa melihat dari satu sisi angka. Misalkan, oh Mojokerto sekian, Jombang sekian, Surabaya sekian. Oh Surabaya lebih tinggi, kita ke Surabaya aja. Jadi kita melihatnya harus secara menyeluruh dari berbagai sisi. Ketika ada faktor satu UMP di satu kabupaten, tentu pemerintah daerah itu tidak hanya satu sisi, oh angka sekian ini apakah bisa mencukupi dari satu keluarga dan lain-lain. Tapi pemerintah saya yakin memikirkan angka ini itu ada faktor hulu dan hilirisasinya. Jadi ketika dibentuk angka disepakati angka sekian, bisnis ini kan ada hulu hilir. Misalkan kalau kita bicara yang di Jombang itu kita kan ada MPS ya. Ada MPS itu kan menyerap tenaga kerja yang banyak. Itu UMP-nya berapa? Nah, ini kan ada keseimbangan dari investor yang masuk. Terus kemudian dari faktor lingkungan, perkembangan lingkungan. Itu kan turut serta nanti akan mendorong perekonomian. Jadi tidak bisa satu sisi, oh angka ini cukup, enggak cukup, enggak. Misalkan satu keluarga itu dianggap kurang, tapi di lingkungannya itu kan terbentuk lingkungan ekosistem yang positif, itu tidak bisa dikatakan kurang juga. Gitu ya Pak. Jadi ada faktor-faktor di luar sekedar cukup atau tidak. Karena kembali lagi kalau kita bicara hulu hilir, nanti arahnya itu kepada investasi. Semakin banyak investasi masuk ke satu wilayah, itu nanti otomatis akan menaikkan juga, bisa jadi UMP-nya bisa jadi naik atau dalam bentuk tunjangan. Jadi UMP-nya tetap segitu tapi tax home pay-nya bisa naik. Oh gitu. Beda ya berarti itu ya? Iya. Kalau di struktur perusahaan di bisnis itu tax home pay itu artinya kan yang dibawa pulang dalam periode tertentu. Mungkin ada tambahan insentif. Yang jelas pasti ada tambahan insentif ketika si pekerja ini melampaui targetnya. Dia target minimal sekian, dia melampaui, dia akan dapat insentif. Nah, kuncinya sebenarnya di investor ini. Semakin banyak investor masuk, itu nanti kan perputaran perekonomian naik, produksi naik, penjualan naik, itu akan feedbacknya akan kembali kepada pekerja dalam bentuk insentif, bonus dan lain-lain. Oke, itu tentu saja sangat berpengaruh ya, Iya. keduanya itu. Kemudian bagaimana peran DPRD untuk mendukung program penguatan ekonomi dan apa aja sih kebijakan yang sudah dilakukan oleh DPRD sejauh ini, sejauh yang Mbak Dela sudah amatin atau sudah dilakukan bersama-sama Komisi B untuk mendukung perekonomian di sektor lokal ini, di sektor Jombang tadi. Kira-kira apa saja program yang selain apa Mbak tadi, satu dusun? Satu wirausaha. Ya, satu wirausaha. Bergulir ini. Ya. Kalau kita membicarakan perekonomian, itu kan faktornya banyak sekali. Iya. Di Kabupaten Jombang ini perekonomian didukung oleh beberapa faktor. Salah satu faktor terbesarnya yaitu dari UMKM maupun dari pertanian ataupun perkebunan gitu ya. Kalau dari UMKM yang bisa dan sudah dilakukan oleh DPRD Jombang, satu tentu kita membangun komunikasi yang baik juga dengan OPD terkait. Karena UMKM tersebut berada di naungan dinas-dinas yang terkait gitu ya, di bawah dinas perindustrian, perdagangan dan lain sebagainya. Nah, kita penguatan di situ. Nah, dalam kemarin juga dari DPRD Jombang juga mendorong adanya database yang menghimpun data UMKM maupun pedagang-pedagang yang ada di Kabupaten Jombang. Harapannya ini ketika nanti pemerintah itu ada program baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi supaya tetap tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan. Ya, gitu. Kalau terkait dari sisi pertanian, perkebunan, dari pemerintah pusat kan sebenarnya sudah mengeluarkan aturan ya. Ada harga
minimal lah bagi Iya. beras dan lain sebagainya. Ya dari DPRD Jombang melakukan fungsi controlling itu. Oh, jadi mengontrol bahwa harga sesuai itu tadi, Iya. sesuai yang ditetapkan pemerintah pusat. Betul, jangan sampai petani itu juga dirugikan karena pemerintah pusat mencanangkan adanya harga minimal ini supaya tadi seperti disampaikan Pak Hanif itu memang ada hulu dan hilir, menjaga keseimbangan hulu dan hilir ini sangat penting gitu. Ketika harga terlalu murah, petani tidak bisa recovery dari kerugian, akhirnya juga terjadi kelangkaan bahan makanan, ketahanan pangan terganggu. Nah, fungsi DPRD di sini pengawasan supaya apa? Supaya hulu dan hilirnya ini sesuai dengan aturan, sesuai dengan yang dicanangkan oleh pemerintah. Jangan sampai ada yang harganya juga terlalu tinggi mencekik masyarakat ya. Kalau harga sudah terlalu tinggi, biasanya kita akan public hearing atau audiensi dengan dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Apalagi bulan Ramadan ini kan lagi operasi pasar dan lain sebagainya. Berarti bulan Ramadan ini sering ya mengadakan operasi pasar untuk memastikan harga tetap stabil gitu. Iya, biasanya kita setiap minggu paling nggak kan ada rapat DPRD gitu ya. Itu biasanya update lah komisi-komisi. Kemarin sudah kunjungan ke pasar mana. Yang kemarin lagi baru-baru ini ya pasar Ploso itu kan kemarin kan mau relokasi dan lain sebagainya. Itu banyak turun di situ. Itu juga kita mendengar update lah apa keluhan dari masyarakat ya, para pedagang di pasar, seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Dela. Kalau dari Pak Hanif nih, bagaimana Bank Jatim tuh bisa mendukung penguatan ekonomi lokal, terutama juga UMKM yang ada di Kabupaten Jombang ini? Jadi yang pertama, kami selaku perbankan ini kan mempelajari sektor ekonomi di satu kabupaten. Jadi contohnya di Jombang. Jombang ekonomi yang paling tumbuh itu kan tadi sudah disampaikan Mbak Dela, ada pertanian, perdagangan, ada industri pengolahan termasuk jasa konstruksi properti. Jadi kami selaku perbankan itu masuk di sektor-sektor tersebut. Dan masing-masing kabupaten itu kan punya sektor unggulan yang berbeda. Kalau Jombang 3 sektor tadi ini ya? Iya, dan itu yang memang saya push di tahun 2024 kemarin awal saya masuk Jombang, saya harus meningkatkan di sektor pertanian. Di mana sebelumnya kami di Jombang itu untuk sektor pertaniannya itu termasuk rendah. Tahun berapa itu Pak? Sebelum saya masuk. Oh, sebelum masuk berarti kan barusan? 2023. 2023. Jadi saya lihat posisi laporan 2023, ini masih banyak potensi di pertanian yang kita bisa masuk. Baik itu tebu, padi, termasuk tanaman keras, kopi. Itu kemarin kita lakukan pendampingan melalui pembiayaan. Kalau dari DPRD, dari Mbak Dela, apakah ada rencana untuk memperkuat sektor pertanian tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hanif, bahwa salah satu dari 3 sektor kan pertanian di Jombang yang akan jadi unggulan. Apakah dari DPRD akan ada wacana untuk memperkuat sektor pertanian sehingga pertanian itu akan jadi unggulan dari Kabupaten Jombang? Oke, saya jawab sambil berjalan ya Mbak ya. Balik lagi terkait penguatan ekonomi tadi Mbak Uni gitu ya. Sebenarnya ya kita solusinya harus mencarikan solusi untuk masalah yang strategisnya apa dulu gitu ya di Kabupaten Jombang. Kalau kita lihat masalah strategis di Kabupaten Jombang, menurut saya ada 3. Yang pertama angka kemiskinan gitu ya. Jombang masih tinggi 8, sekian persen lah angka kemiskinan. Kemudian angka pengangguran terbuka di Kabupaten Jombang sekitar 4,6%, sekitar 35.000 pekerja gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah terkait infrastruktur gitu. Kenapa kok ini menjadi masalah yang sangat penting bagi ekonomi di Kabupaten Jombang dan harus kita segera selesaikan ya, ketika pengangguran maka tidak ada pendapatan. Kalau tadi terkait UMP dan lain sebagainya juga akhirnya menambah operasional di keluarga tapi tidak ada income kan begitu ya. Gitu. Jadi kita punya PR sebenarnya di pemerintah Kabupaten Jombang secara keseluruhan, tidak hanya di DPRD, tidak hanya di eksekutif, tapi ini tanggung jawab kita bersama bahwa hari ini kawasan Utara Brantas itu sudah dinyatakan sebagai kawasan industri. Tapi hari ini belum banyak investor yang masuk di kawasan industri Utara Brantas. Maka itu menjadi PR kita bersama dan khususnya kami di eksekutif maupun kami di DPRD ini untuk sinergi mengoptimalkan jaringan yang kita punya untuk bisa mendatangkan baik investor lokal dari Jombang sendiri mau memperkuat investasinya di Jombang ataupun dari investor luar Jombang untuk mau berinvestasi di Kabupaten Jombang.
Karena apa? Karena dengan demikian kita akan bisa mengurangi tingkat pengangguran. Dengan berkurangnya tingkat pengangguran, ekspektasinya juga akan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Jombang. Jombang gitu. Ini menjadi sentra ekonomi baru lah bagi Kabupaten Jombang. Ada harapan baru lah bagi Kabupaten Jombang untuk penyerapan tenaga kerja. Yang kedua adalah terkait infrastruktur. Infrastruktur ini bagi saya itu katalis pembangunan berbagai sektor ya, tidak hanya ekonomi, tapi juga dari sisi pendidikan, layanan kesehatan dan lain sebagainya. Hari ini per data PUPR tahun 2024 ada 288 km jalan yang rusak di Kabupaten Jombang. 88 km, baik yang rusak berat maupun rusak ringan. Kalau nggak salah yang ringan 169, yang berat 119. Dan angka ini saya kira akan bertambah karena adanya hujan ya, curah hujan yang tinggi, banjir di mana-mana. Ada beberapa jalan yang tadinya baik jadi rusak. Yang perlu kita identifikasi ulang gitu. Ketika infrastruktur ini baik, maka perputaran ekonomi itu juga baik karena ada mobilitas dari desa ke kota, kota ke desa, pertukaran komoditi itu juga berjalan. Kemudian sekolah yang tadinya malas sekolah karena jalannya banjir jalannya rusak, jelek. Akhirnya anak-anak juga lebih nyaman dan lebih aman untuk mobilisasi ke sekolahnya masing-masing dan lain sebagainya gitu. Nah, ini PR yang menjadi PR kita bersama dan tentunya pemerintah Kabupaten Jombang. Tapi kalau kita mengandalkan dari APBD tentu nggak cukup ya, maka kita optimalkan jaringan-jaringan kita supaya ada bantuan lah juga dari pemerintah pusat, ada perhatian khusus dari pemerintah pusat di Kabupaten Jombang. Kalau terkait tadi pertanian gitu ya, dari DPRD sendiri kita membangun sinergi dengan eksekutif karena yang menyelenggarakan program-program itu kan eksekutif. Di DPRD ada fungsi di perundang-undangan atau di peraturan daerah, ada fungsi budgeting. Dari setiap OPD itu kan punya budgeting gitu masing-masing. Iya, dan yang ketiga adalah fungsi controlling gitu. Saya kira dari pemerintah eksekutif maupun legislatif hari ini punya harmonisasi yang bagus dan pemerintah di eksekutif sendiri juga pengennya dari sisi pertanian adanya lumbung pangan di desa-desa. Lumbung pangan di tiap desa. Harapannya itu menjaga ketahanan pangan di desa dan juga ada kalau enggak salah kredit untuk para petani. Apa sih bahasanya? Saya lupa ya programnya apa namanya. Tapi kurang lebih pinjaman untuk para petani di tiap-tiap desa. Harapannya itu juga tadi biasanya itu kan siklus kayak hari ini petani gitu ya di beberapa titik mengalami kerugian karena lahannya banjir. Harapannya dengan adanya pinjaman modal itu bisa membantu petani untuk recovery dari masa-masa kritisnya sehingga bangkit lagi, bercocok tanam lagi dan bisa memberikan ketahanan pangan bagi pemerintah Kabupaten Jombang juga gitu. Oh gitu, berarti cukup banyak ya program-programnya. Sebenarnya programnya kalau dibedah itu banyak. Kayaknya harusnya habis ini yang datang ke sini OPD deh. Gitu ya. Saya juga jadi mind blowing sih sebenarnya. Ternyata Jombang juga cukup inklusif nih secara ekonomi juga ya. Kalau dari Bang Jatim sendiri ada nggak sih Pak program yang memudahkan generasi muda nih? Atau ada pinjaman atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan oleh generasi muda terutama di Jombang ini? Nah, untuk rekan-rekan generasi muda menghadapi kondisi perekonomian yang fluktuasi ini yang sampai ada isu kabur aja dulu. Iya, Indonesia gelap dan lain-lain nih. Indonesia akan gelap, enggak lah. Kita terang kok. Oh gitu ya. Tadi saya sampaikan 98 kita bisa melalui, barusan kemarin pandemi kita bisa melalui. Jadi kami secara langsung tidak dapat yang berdampak secara langsung ya kepada generasi muda, tapi sifatnya adalah katalisator ataupun pendampingan. Jadi sistemnya nanti saya sarankan rekan-rekan generasi muda itu bergabung ke komunitas atau kemarin kami kerjasama dengan Gekraf itu Gerakan Ekonomi Kreatif Nasional, bergabunglah dengan komunitas-komunitas usaha bisnis maupun komunitas kalau seperti saya kan bukan bisnis ya, istilahnya apa ya, berkarir. Jadi kalau yang berkarir melalui komunitas-komunitas itu pengembangan diri, nanti posisi kami selaku perbankan itu yang akan support dalam bentuk kegiatan ataupun program. Nah, salah satu program kami ini kan membangun ekosistem digital, itu kami mulai dari pemerintah daerah.
Jadi kami sudah mulai dari badan pendapatan, terus kemudian ada dari RSUD. Nah, terkait dengan badan pendapatan ini, semuanya kan sudah tersistem dengan baik, sistem pembayaran melalui Bank Jatim. Nah, kami ada yang namanya agen Jatim. Agen Jatim itu? Ya, agen Jatim itu kalau yang dulu mungkin istilahnya payment point online bank itu loh, Mbak Dela, PPOB itu loh dulu. Tapi kami pakai sekarang itu agen Jatim. Jadi agen Jatim itu dia bisa melayani transaksi sebagaimana mirip bank mini. Tarik tunai bisa, menerima penyetoran bisa. Jadi sudah tersistem langsung online. Bayar pajak bisa. Oh, itu online apa datang ke Enggak. orangnya tadi? Jadi ke orangnya agen kita. Oh iya, ke agen tapi Ya. agennya melalui online gitu kan. Ya, agen kita ada satu device pakai handphone bisa, pakai tab bisa, nanti mereka lakukan transaksi perbankan. Itu dalam rangka menjangkau transaksi hulu hilir tadi. Karena kalau kita ndak bicara hulu hilir repot nanti. Contoh UMKM itu ketika program pemerintah itu di sisi pelatihan, produksi, bisa ini produksi, bisa ini bikin batik. Setelah produksi batik, ini mau dijual kemana? Oh gitu. Nah, Jadi bisa produksinya. maka kenapa saya sarankan rekan-rekan generasi muda itu untuk bergabung di komunitas itu supaya nanti dapat hulu hilirnya. Oh, kalau contoh ini kita kan punya khas kopi di Wonosalam. Kalau saya nanam kopi, ini nanti hasilnya berapa, harus dijual kemana, sistem pembayaran seperti apa. Nah, ini harus dipahami. Nah, kalau kita belajar sendiri kan lama. Iya. Belajarnya lewat komunitas. Oh, berarti jenengan tuh menyarankan untuk generasi muda masuk ke dalam komunitas, salah satunya tadi Gcraft. Oh, iya. Kalau menurutnya Mbak Dela nih, apa? Saya setuju sih ya, karena sekarang itu emang the power of networking itu sangat berpengaruh gitu ya. Wow. Karena kita jendela dunia kita hari ini tidak hanya buku gitu ya, tapi jejaring sosial, jejaring pertemanan itu sangat luar biasa impactful terhadap kita mau growth apa enggak gitu. Ketika kita mau growth, kita di suatu komunitas, di komunitas itu datang dari berbagai background usaha, background karir gitu ya. Ketika di situ ketemu, ada yang misalnya butuh permodalan, kok di situ ada dari teman-teman Bank Jatim, kita bisa konsultasi. Adakah program terkait kredit usaha yang bisa disalurkan untuk ekonomi kreatif atau UMKM? Kemudian misalnya Supli tadi disampaikan ada penghasil kopi Excelsa, siapa tahu di Kabupaten Jombang pengusaha-pengusaha kafe, ya kan bisa pakai kopi Excelsa. Memang power of networking ini luar biasa sih saya melihatnya. Iya sih ya, berarti ini saya juga cukup menyadarkan sih bahwa penting untuk kami generasi muda, terutama generasi Gen Z lah, Gen Z untuk membangun networking, salah satunya melalui komunitas agar tadi bisa terjaring dan berjejaring dengan orang-orang yang bisa menjadi apa ya, kayak relasi dan juga bisa penggerak ekonomi kan sebenarnya ya. Oke, seperti itu. Kemudian membahas yang cukup ringan nih, cukup ringan, nanti berat lagi. Enggak nih, ringan nih. Pak Hanif kan baru 1 tahun di Jombang. Kira-kira udah kemana aja, Pak? Saya kalau di Jombang itu ya. Apa cuman ke kantor doang? Ya enggak, kan kita banyak jaringan nasabah sampai ke Pelandaan saya sudah. Oh, Pelandaan. Yang ujung-ujung Pelandaan, Wonosalam, terus kemarin ke Pokajang, Perak itu, Mojo Agung. Ya hampir semua daerah sudah berarti ya. Kalau Mbak Dela kan asli Jombang, harusnya sudah semua nih. Sudah hatam. Kalau ke tempat wisatanya, wisatanya sudah kemana saja nih? Kalau wisata itu Jombang ya, kita kan ada wisata religi itu. Iya, wisata religi. Makam mantan presiden kita. Terus kuliner kita itu luar biasa. Kikil itu favorit. Kikil. Saya sudah apa ini kikil nih kayaknya. Karena kalau di tempat lain kikilnya kan enggak pakai sayur. Kalau di sini kan pakai lodeh. Iya, lodeh kikil. Itu khas itu. Itu sampai rekan BCA yang di Surabaya pas saya ketemu, Pak itu loh Pak, ada satu kikil, saya sebut tempat enggak apa-apa ya.
Iya. Kikilnya tempatnya di dalam. Mbok Semah itu. Oh, Kok Mbok tahu? Semah. Kok tahu? Loh iya Pak, pokoknya saya kalau ke Jombang ke situ. Padahal tempatnya kan agak Iya, jauh itu. agak di Pak. dalam Di gitu. dalam masuk gang mana. Tapi Kan terkenal kecil di juga. pimpinan BCA di Surabaya Oh. itu. Kalau ke Jombang situ. Itu nanti lama-lama jadi cagar budaya Jombang gitu nanti. Mbak Semah Terus itu. kemarin barusan direksi kami ke Wonosalam kan. Nggih. Ke Wonosalam itu juga di area mana ya? Saida Cafe itu di atas itu. Jadi beliaunya itu nyaman. Lingkungannya bagus, terus daerahnya dingin, enggak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Iya. Ya, kalau Mbak Dela sering ke Wonosalam, Mbak? Minimal sebulan sekali. Oh, sebulan Iya. sekali. Berarti Mbak Dela sendiri bisa melihat nggak kalau kira-kira Wonosalam ini bisa menyusul kota-kota lain yang terkenal juga itu Mbak, yang ya kayak Batu, kemudian Trawas. Optimis nggak Mbak kalau Wonosalam akan bisa jadi tambahan Harusnya ekonomi sih kita untuk harus Jombang? optimis ya. Kita Iya. harus optimis. Kalau kita nggak optimis ya gimana kita Iya. bangun ke depannya gitu. Kalau saya melihat sih potensi di Wonosalam itu masih sangat terbuka gitu Iya. ya. Setelah kawasan industri utara berantas, Wonosalam itu bisa menjadi ekonomi selanjutnya yang kita buka di Kabupaten Jombang. Jombang. Kan yang satu di ujung, yang satu juga di Iya, ujung di ujung gitu sama ya. ujung. Ya gitu. Dan yang saya tahu dari beberapa Forkopimda juga kemarin juga menginisiasi ke pusat supaya dibuka exit tol baru di Mojoagung. Ya, kita doakan lah supaya itu goal, supaya Iya. itu bisa langsung exit tol dari Mojoagung bisa langsung ke Wonosalam. Wonosalam. Itu yang Oh, sedang akan- pemerintah usahakan sebenarnya. Ini kita berharap, kita berdoa bersama-sama Iya, iya. itu di ACC. Tapi memang PR-nya banyak, terutama PR dari infrastruktur. Iya, Terutama lebar jalan. Kalau itu bis besar ke sana itu juga PR banget ya. Kalau sisipan atau apa itu Iya. juga kurang aman lah kalau ada kendaraan yang sisipan. Iya. Itu menjadi PR dari segi pembangunan infrastruktur sebelum betul-betul Wonosalam ini Akan jadi wilayah iya harus kita persiapkan infrastruktur pariwisata. terlebih dahulu. gitu. Tapi kayaknya juga yang Wonosalam yang atas itu sudah mulai dilebarkan itu, Mbak Dela. Saya terakhir ke sana itu udah lumayan banyak bis-bis, sudah lumayan daripada yang satu tahun yang lalu. Iya. iya. Berarti memang sudah mulai dibangun ya Wonosalam. Secara destinasi wisata ini mulai digeliatkan gitu ya, tetapi memang belum ada pembangunan infrastruktur secara masif yang di sana. Di sana. Ya, tapi untuk bangun Wonosalam kayaknya kalau dari APBD enggak cukup gitu. Kita Iya, berharapnya memang Banyak. ada support dari pemerintah pusat supaya apa Wonosalam bisa menjadi destinasi wisata baru yang menyokong perekonomian tidak hanya di Jombang tapi juga di kabupaten. So kita optimis lah, bisa jadi Batu, bisa jadi Iya. macet. Karena kan di sana mulai crowded nih, Mbak kan. Jadi orang-orang sekarang larinya mulai ke Wonosalam. Apalagi kita punya duren, Mbak. Di Duren, Wonosalam. kopi, ada duren, Ada ada Excelsa, duren. Oh, alpukat juga. Ya, kemarin kan kenduren juga mulai digaungkan, ada alpukat. Saya nggak tahu jenisnya apa ya, tapi memang lokal dari salah satu desa lah. Oh, itu saya baru tahu kalau alpukat. Biasanya duren. Pak Hanif makan duren, Pak? Suka duren? Suka. Oh, suka. Bu Dela juga? Banget. Oh, banget. Soalnya biasanya kan ada orang yang nggak suka duren. Dan duren Wonosalam kan juga salah satu primadona terkenal. Duren Iya. bawor, duren merica, tuh Itu enak yang semua. pernah dipromosikan sama Bu Gup ya, Bu Khofifah. Itu yang Jombang. Saya kurang tahu tuh yang ini. Cuman memang Jombang sih durennya Iya. terkenal di Iya, Wonosalam. kalau iya teman saya pun juga Wonosalam, oh duren gitu ya. Jadi kayak udah identik gitu Pak. Wonosalam tuh ya duren itu. Gitu. Juga rasanya kan juga enak durennya. enak. Iya. Dan harganya terjangkau. Iya, betul. Dengan rasa enak harganya terjangkau. Oke. Kalau Bu Dela sendiri suka kuliner kemana nih, Bu? Kulineran. Kalau di Jombang Iya. ya macam-macam kikil. Oh, kikil. Berbagai Ini macam kikil kayaknya dicobain gitu Memang ya. primadona itu sama Bu Tandur terus Iya, banyak. ada 3 itu kan Iya. gede-gede di sana. Tapi kalau di daerah saya di Tembelang itu ada tetangga juga yang kikilnya enak juga. Oh, tuh. di mana itu, Bu? Jadi di kikil Mbak Hati, tau nggak ini jadi Oh, promosi gitu. iya. Oh, itu harusnya orang lewat situ kalau keluar dari exit. Oh, iya, kemarin itu kan kikilnya berbeda dengan yang ada di Gus Dur sana Iya, ya. Itu beda. ya. Itu kikilnya kan kikil gongso, Pak. Nanti dicoba deh, Pak. Iya, Pak. Nanti diajak sama Mbak Dela ke sana itu. Baru ini. Beda baru ini. soalnya. Iya. Kalau tahu tek itu saya suka selain di pasar itu di pasar Legi Jombang itu kan ada juga. Ada juga di Ploso, pasar Ploso tuh. Favorit juga tuh saya. Macam-macam lah kalau Oh, banyak ya. Iya. Berarti emang kuliner Jombang itu juga enak-enak ya. enak gitu. Oke. Berarti Pak Hanif habis ini bisa ikut Bu Dela untuk Iya. ini. muter-muter kuliner Jombang. Yang baru. Dari pagi sampai malam tuh nggak ada habisnya kalau ngomongin kuliner Terus Jombang. kalau di pasar tuh ada sate kampret.
Iya kalau malam ya nih. Nah, udah Semerap. pernah. Oh, udah pernah. Oh, nggak jadi, tak kirain belum tahu. Ya, Sate Kampret itu kan juga rame. Bahkan juga kalau Sabtu malam Minggu itu mobil-mobil kan Betul, yang berjajaran itu. Padahal tempatnya juga kan panas, terus di dalam kecil gitu. Kecil juga. Iya, tapi rame. Oke. Sambal wader tuh Mbak enak juga. Mbak. Sambal wader belum. Sambal wader ya. Banyak ya sebenarnya Jombang tuh punya banyak tapi sosialisasinya kurang mungkin Bu ya. Kayak saya juga gara-gara podcast-podcast ini langsung mind blowing banyak hal yang saya dapatkan sebagai masyarakat Jombang sendiri padahal gitu. Jadi saya sangat bersyukur bisa berbicara dengan Bu Dela dan juga Pak Hanif. Sebelum terakhir nih Pak, apakah ada pesan yang ingin Bu Dela dulu deh, Bu Dela sampaikan sebagai perwakilan generasi muda juga kan generasi muda kan 94 masih muda kepada perwakilan generasi muda kepada generasi muda juga yang saat ini Sobat Ordal yang sedang mendengarkan. Pesannya Oke. ya kita sebagai anak muda jangan apatis, apasi, jangan nggak mau tahu terkait politik gitu. Karena jangan antipati juga terhadap politik gitu. Karena keseharian kita itu adalah produk dari politik. Kalau kita nggak peduli, siapa lagi yang akan peduli terhadap kebutuhan kita sebagai anak muda, terhadap ruang kita sebagai anak muda. Maka dari itu ya saya mengajak teman-teman semua untuk mau menyempatkan waktu, menyempatkan diri untuk terus mengikuti perkembangan politik. Karena kehidupan kita hari ini dan seterusnya itu adalah ditentukan dari politik. Dan mengajak semua anak-anak muda ayo turut berpolitik praktis, karena dari berpolitik praktis ini kita bisa melihat secara kompleks bagaimana kebijakan itu dibentuk dan bagaimana kita bisa lebih bermanfaat lagi berkontribusi terhadap sosial di kemasyarakatan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Dela atas pesannya. Kalau dari Pak Hanif, bukan hanya untuk generasi muda kalau ini, untuk semuanya. Sobat Ordal yang mendengarkan. Untuk sobat Ordal itu Iya, orang dalam Ordal ya. itu orang dalam. Orang Karena dalam. kita kan Iya. menghadirkan orang dalam seperti jenengan-jenengan ini. Jadi info A1. Jadi untuk sobat Ordal termasuk generasi muda ya kita semua lah. Kita tetap harus optimis dengan kondisi yang ada. Sikap kritis kita itu tetap diperlukan, akan tetapi kita tetap harus mendukung, punya dukungan. Artinya pemerintah itu tidak serta-merta berkebijakan tanpa dasar. Di dalam tata kelola pemerintahan kita ada legislatif, ada eksekutif. Artinya eksekutif yang menjalankan dan ada fungsi legislatif. Jadi apapun aspirasi kritisnya kita terhadap pemerintah itu bagus, tapi kebijakan tetap harus kita dukung. Program pemerintah, kepala daerah itu harus kita dukung untuk kemajuan bersama. Karena tidak bisa satu bagian anggaplah kita generasi muda mau jalan sendiri, ya tidak bisa. Jadi tetap kritis, tetapi juga mendukung, bukan hanya kritik saja, tetapi juga mendukung program pemerintah. Artinya kritis itu terhadap kekurangan koreksi ataupun yang lain, kemudian ketika sudah ada solusi, ya ayo kita maju bersama. Itu kita generasi muda. Ingat saya 98 itu jamani, bahasa Jawanya itu jamani krisis 98 itu. Jadi saya pas waktu itu ya muda banget ya SMA. Masih Cuman SMA ya? saya diingatkan, kamu jangan sekali-kali ke Jakarta. Kamu nggak boleh ke Jakarta. Jadi nggak boleh saya demo ke Jakarta. Biar yang lain aja yang demo. Oke, ada lagi mau disampaikan dari Mbak Dela dan Pak Hanif? Mungkin teman-teman yang di luar sana khususnya anak-anak muda gitu ya. Dunia jendela kita itu sekarang luar biasa. Termasuk peran sosial media seperti yang dikatakan Pak Hanif. Ya kita harus tetap bijak dalam menggunakan sosial media. Jangan sampai juga kita tergiring oleh opini-opini yang tidak merepresentasikan kondisi yang sebenarnya gitu ya. Oke, itu yang sering sih. Yang takutnya gitu ya. Jadi memang kita harus tetap jaga idealisme kita. Kita mau bangsa kita maju, kita harus jaga idealisme itu gitu. Tapi kita juga kritis, kita juga realistis terhadap realita yang ada di masyarakat seperti apa. Seperti yang Pak Hanif sampaikan,
kita harus memberikan tuh masukan-masukan yang Membangun. positif, yang membangun, Oke. yang kita cari solusinya bersama-sama. Ketika ada ketidaksesuaian, ayo kita cari solusinya Solusinya. bersama-sama, bukan hanya sekedar kritik kemudian mencemooh yang menggiring opini yang tidak baik. Ya itu kita tetap harus waspada dengan kondisi sosial media yang ada di masyarakat ini. Karena sekarang udah nggak bisa bedakan mana yang fakta, mana yang hoax gitu. Betul, saking sulitnya, saking arus Betul. sosial media yang luar biasa. Ya sudah, ada lagi Pak? Barangkali mau nambahkan lagi? Gak apa-apa Pak. Pesan-pesan ini kan juga pesan buat saya dan buat pendengar Sobat Ordal nih. Pesannya tetap Iya. optimis. Optimis, ya saya dari Jadi, tadi juga ketika bertanya optimis, Histori wow. kita, jadi sangat bersyukur sekali kita berada di Provinsi Jawa Timur itu. Utamanya di Jombang. Jombang itu lumbung pangan. Hmm, Jadi termasuk lumbung pangan ya nasional. Makanya program pilot project-nya mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Bu Gub ya, Bu Gub, Bu Khofifah yang baru. Sebelumnya Pak Ade Karyono itu sudah membentuk pilot project lumbung pangan. Dan itu Jombang sebagai pilot project-nya. wow. Wah, ternyata Jombang keren emang Mas. Sangat underrated nih Jombang nih. Baik, terima kasih banyak Pak Hanif dan juga Bu Dela atas kesempatannya bisa berbicara. Ini suatu kehormatan yang luar biasa. Semoga juga Sobat Ordal bisa mengambil manfaatnya. Kemudian juga buat khususnya anak muda untuk lebih peduli lagi terhadap dunia politik dan juga dunia ekonomi. Oke, terima kasih. Terima kasih Sobat Ordal telah menyaksikan episode kali ini di obrolan orang dalam. Ke pasar beli ikan pari, di rumah bikin sambal terasi. Jangan lupa follow podcast kami biar gak ketinggalan info A1 dari kami. Podcast selesai, jangan kemana-mana. Episode berikutnya ayo nonton lagi ya. Saya Kuni Samsahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.